Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ayol ikhwah al-afadil rahimakumullah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu qurbatun wa badruhu li ahlihi ibadatun wa huwal jalisu fil wahdati wa huwal anisu eh, fil wahdati was sahibu fil wahdati. Ya, belajarlah ilmu, yaitu ilmu syar'i dengan penuh kesungguhan, karena mempelajarinya dengan niat yang ikhlas karena Allah adalah membuahkan rasa takut kepadanya. Wa talabahu, dan mencarinya adalah ibadah. Dan mendiskusikannya adalah tasbih. Dan membahasnya adalah jihad. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah kurbah, amal yang mendekatkan kepada Allah. Wa badluhu li ahlihi, dan memberikannya kepada orang yang layak untuk menerimanya, karena dia bisa memuliakan ilmu, dan orang yang berilmu itu adalah eh, sedekah. Ilmu adalah anisu, teman yang enak dan nyaman dijak ngobrol ketika sendirian. Dan dia adalah kawan ketika kesepian. Ya, oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kesempatan pagi hari ini membaca dan mentelaah Ma'alim Fasatih wal I'tidal, karya Syekh Al-Muhaddis Abul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu taala wa wafaqahu. Kita sampai halaman berapa, Ustaz? Pak Arifin? Sampai halaman berapa, Pak Arifin? 38, Hmm? 39 ya. Ya, 9. 39. Oleh Syekhul Islam Ustaz. Ya, 39. Ya, masih baca kutipan-kutipan ya. Hmm. Ya, Pak Oka, silakan Pak Oka dibaca. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa qala syekhul islami rahimahullahu aidan. Wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnati hum wasatun ay ahli sunnati li'annahum muttamasikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqqa alaihi sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bil ihsani imtaha Bi ihsanin. bi ihsanin imtaha. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan demikian juga bisa iri abwabis sunnati. Sudah pernah kita bahas syair itu di kalimat semacam ini apa artinya saat Nur Arifin? Diulang saat yang arti yang Arti syair, terjemah untuk syair. 10 saat seluruhnya saat. Bukan. Pak Oka apa Pak Oka terjemahnya syair Pak? Pak Oka? Syair jalan-jalan Ustaz. Hmm? Jalan-jalan? Enggak. Pak Arifin, Yang lain, Ustaz. yang lain. Yang lain ya, yang lain. Artinya adalah yang lain. Jadi ini beliau bahas satu hal gitu. Setelah itu beliau komentar, wa kadzalika dan demikian pula bisari abu abi sunnah. Sunnah di sini artinya apa? Pak Arifin sekalian? Akidah, Ustaz. Ya, akidah sahihah. Jangan hanya akidah ya, akidah sahihah. Di bab-bab akidah yang lain gitu nerjemahkannya. Demikian juga dalam bab-bab sunnahnya akidah, bab-bab akidah syair yang lain. Mereka ahlu sunnah, ahla sunnah, wasatun pertengahan. Kenapa? Karena mereka memegangi erat-erat tiga hal, tiga usul, tiga pondasi. Kita sedang bahas itu kan. Kitabullah, Al-Quran, kemudian hadis Rasulnya, meskipun hadis ahad, kemudian ini ijma. Dan ijma'nya kata Ibn Taimiyah di Wasitiyah adalah ijma' ussalah. Mattafaqa alaihi salafun as-sabiqun al-awwalun. Apa yang menjadi kesepakatan para pendahulu, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali dalam Islam, dalam iman, yaitu Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini menegaskan bahasanya usul ahlu sunnah dalam talakti, dalam epistemologi ahlu sunnah gitu bahasa kerennya. Epistemologi ahlu sunnah itu tiga, Quran, sunnah, dan ijma. Wabil khusus terutama ijma as-salafi as-salih. Nah, saat Nur Arifin. Wa qala rahimahullah fi wasfil firaqil mukhalafati lisunnati wa ammal firaqu al-baqiyatu fa innahum ahlu sududi wa tafarruqi wal bid'ah wal ahwa'i wa la tablughul firqatu min haula'i qariban min mablagil firqatin najiyati yuridu fil adati wal kasrati fadlan an takuna biqadriha bal qad takunu al firqatu minha fi ghayatil qillati wa syi'aru hadhil firaqi mufarraqatul kitabi was sunnati wal ijma'i. Faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma'i kana min ahli sunnati wal jama'ati. Hasbuk. Wa am Hasbuk. Beliau mengatakan fil wasfi ketika mendeskripsikan. Wasfi mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan sekte-sekte yang menyelisih sunnah. Yaitu menyelisihi ahlu sunnah. Wa amal firaqul baqiyatu sedangkan sekte-sekte yang lain. Ya, sedangkan kelompok-kelompok yang lain yaitu yang di luar ahlu sunnah maka mereka itu ahlu sudud, orang yang
orang-orang yang nyeleneh, watafaruqi dan hobi berpecah belah, dan mereka ini ya, namanya ahlil bidah dan nama lainnya ahlil ahwa. Ya, mereka itu namanya ahlil bid'ah, dan bid'ah di sini karena kita bicara sekte, ya, sekte-sekte dalam akidah, maka bid'ahnya adalah bid'ah aqdiyah. Nah, itu nama lainnya adalah ahlul ahwa. Kalau ahlul ahwa, nah itu kemarin sudah kita bahas, ahwa di sini jamak dari hawa. Hawa di sini maknanya apa Pak Oka? Ya, Pak Oka, apa namanya di sini? Apa pengertiannya? Kemarin sudah kita bahas. Menyelisih syariat Ustaz. Ya, mukhalafatul haq, ya, menyelisihi kebenaran. Meskipun orangnya demikian tulus, ya, dalam mencari kebenaran, kemudian dia memegangi sesuatu yang dianggap kebenaran, padahal itu menyelisih kebenaran. Nah, itu ahwa. Nah, mereka ini juga disebut ahlu tafarruq. Di kesempatan yang lain Ibnu Taimiyah itu menyebut ahlul bid'ah wal furqah gitu. Itu digandeng. Karena bid'ah akidah itu identik dengan perpecahan. Maka jika satu kelompok itu terlihat dan diketahui mudah berpecah belah, maka itu indikator kuat mereka itu tidak di atas sunnah, tidak di atas sunnah, karena ini indikator ya. Namun bukan bukan apa ya, tapi ini wasfun ya, ini sifat. Kan ini sifatnya ahlul bidah itu ahlul furqah, ahlul tafarruq. Meskipun ya sebenarnya tidak semua yang ada padanya wasfun ini otomatis ahlul bidah. Maka bedakan antara wasfun dengan mu'athir. Gitu. Itu perlu dibedakan. Ya, bedakan antara wasfun, saya tulis di chat, dengan ya mu'athir atau wasfun mu'athir. Nah, aslinya itu wasfun mu'athir, mu'athirun. Untuk menentukan satu kelompok itu masuk ke dalam satu kategori, kita perlu wasfun mu'athirun. Gitu. Apa wasfun mu'athir untuk ahli bidah? Ya definisi ahli bidah. Wasfunnya, kalau wasfunnya berarti perpecahan. Oh, kalau berpecah berarti ahli bidah. Contoh yang lainnya, misalnya pentingnya hal ini, misalnya khawarij. Khawarij itu mu'athirnya apa? Faktor penentu untuk dapat label khawarij. Misalnya wasfun mu'athirnya adalah takfir bima laisa bimukafir. Memberikan vonis kafir dengan sesuatu yang tidak membatalkan keislaman. Nah, itu wasfun mu'athir untuk khawarij. Kalau ada wasfun biasanya, itu contohnya misalnya mereka ini adalah ahdasul athnan, anak-anak muda. Tidak semua yang isinya anak muda khawarij tentunya kan. Ya, tentu tidak semua anak muda khawarij kan tentu. Ahdasul athnan, sufahaul ahlam, bodoh. Nah, ini. Itu boleh jadi khawarij namun dia pintar.
Jangan dikira itu sufahaul ahlam itu jadi mu'athir. Gitu. Ya. Oh, dia khawarij padahal dia dokter syariah. Wah, disertasinya aja perkara yang rumit dan berat dan dia bisa nulis di bab itu. Nah, kan bukan orang bodoh gitu. Bukan orang bodoh. Jadi itu wasfun biasa saja. Wasfun biasa saja, bukan wasfun mu'athir. Maka untuk memasukkan dalam satu kategori kita perlu wasfun mu'athir. Ya kalau wasfun biasa itu cuma indikator gitu. Dia tidak menjadi parameter penentu gitu. Oh, misalnya ada satu komunitas kemudian pecah belah, ya tidak bisa langsung kita katakan mereka ahli bidah. Dan perpecahan juga banyak faktor. Gitu. Boleh jadi kalau di realita kan kita jumpai ada perpecahan satu komunitas karena operasi intelijen misalnya. Atau ada penyusup dari pihak intelijen mau kemudian bikin dibuat pecah-pecah misalnya kan bisa. Jadi tidak bisa. Oh, begitu satu komunitas pecah-pecah, oh ini ahlul bidah. Nah, tidak bisa. Karena ini bukan muathirnya. Muathirnya ya, nanti akan kita lihat muathirnya beliau isyaratkan atau beliau singgung di baris setelah apa setelahnya. Nah, kemudian ahlu sudud. Nah, sudud ini perlu didudukkan ini. Kan sudud ini kan terjemah standarnya nyeleneh. Nyeleneh itu identik dengan tafarud sendirian. Apakah semua bentuk sendirian itu bid'ah? Kan tidak. Ya, ya, sehingga sudut di sini perlu penjelasan, uraian tambahan. Yaitu nyeleneh itu tidak hanya semata-mata menyelisih jumhur yang dimaksudkan di sini. Nah, ini tidak boleh, ini karena ini bukan mu'athir untuk ahlul bidah. Ya, seperti ya, nasib Ibnu Taimiyah ya. Karena beliau dianggap menyelisih jumhur di bab talak tiga misalnya. Lantas ada sebagian kalangan menuduh beliau sesat mubtadi. Kenapa? Karena beliau punya fikih yang suduz gitu. Nah, apakah ini tepat? Praktek ini penggunaan ini tepat kan tidak. Sehingga sudut ini perlu didudukkan yaitu nyeleneh dalam pengertian menyimpang dari tiga usul. Itu yang dimaksud dengan ahlus sudud. Jadi perlu dirinci. Tidak semata-mata menyelisihi jumhur atau mayoritas atau bersendirian dengan satu pendapat. Padahal ternyata pendapat tersebut punya dukungan backing dari generasi sahabat atau tabi'in. Kemudian wala tablu firqatu min haula dan tidaklah firqah sekte dari mereka-mereka 72 itu sampai koriban dekat dengan mablaghil firqatin najiyah. Sampai pada levelnya firqatun najiyah. Yang dimaksud dengan mablagho di sini itu kata Syahbul Hasan ini ya, ini namanya dari Syahbul Hasan. Yuridu Ibnu Taimiyah memaksudkan fil adati wal kasrah dalam banyak dan banyak. Oleh karena itu nama lain Ahlussunnah adalah Sawadul A'zam. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah, jumlah jadi ahlul bidah itu identik dengan segelintir. Ahlul bidah itu identik dengan segelintir. Ini wasfun atau mu'athir ini? Ini wasfun atau mu'athir ini?
Ini wasfon atau kamu asir? Waspun Ustaz. Wasfon ya, bukan mu'athir. Nanti kalau mu'athir nanti bisa kontras dengan huruba gitu. Hadis huruba. Dia katakan sekte-sekte sesat itu jumlahnya tidak banyak. Mereka itu segelintir. Tidak sampai fil ada dalam jumlah wal kathrah dan dalam banyak itu sebanyak ahlu sunnah. Ini wasfun ya, bukan mu'athir. Artinya boleh jadi nanti dijumpai ada seorang itu sunni dan dia sendirian. Dia segelintir. Kalau ini di kalimat ini ditelan mentah-mentah, bahaya kan? Kalau sunni itu sendirian, dia berubah status jadi mubtadi, gitu kan? Nah, ini karena bacanya tidak teliti dan tidak didudukkan. Mana wasfun, mana mu'athir. Padahal lebih-lebih antaku Nabi Qadriha seukur dan sebanyak ahlu sunnah. Kata beliau tidak mungkin. 72 aliran itu tidak mungkin bisa setara, gitu, imbang jumlahnya. Jumlah penganutnya dengan ahlu sunnah. Dia mesti cuma segelintir. Tidak banyak. Gitu. Bal qad takunul firqatu minha, bahkan boleh jadi satu sekte minha dari al-firq al-baqiyah tadi. Firayatil qillah sangat-sangat sedikit. Ini sekali lagi ini wasfun ya. Dan ini ya kalimat ini perlu dipahami di konteksnya ketika ya ketika ahlu sunnah itu memang yang dominan di satu masa. Kalau ahlu sunnah itu minoritas di satu zaman, ya tentu kalimat ini tidak berlaku. Berarti ini bukan mu'athir. Kemudian yang kedua, poin yang kedua berkaitan dengan kalimat ini supaya tidak salah paham, jumlah di sini mencakup awamnya. Dan awam, akidah orang awam itu sunni. Seandainya ada orang awam, amatun nas, itu ngomong Asy'ari misalnya, itu dia ngomong dalam keadaan dia tidak mengerti apa yang diomongkan. Dia bilang Asy'ari padahal ternyata tidak Asy'ari. Ternyata dia Asy'ari namun dia mengatakan ya, ini sudah takdir dari garis yang yang atas sana, dari yang di atas sana. Sudah batal itu dengan kalimat itu. Karena Asy'ari kan tidak menerima akidah Allah di atas sana. Kemudian dia mengatakan dengan nikmat-nikmat yang berlimpah ini tanda Allah itu sayang sama kita. Kalau menetapkan sifat sayang, Asy'ari Pak Asy'ari bukan Pak Arifin. Asy'ari nggak Pak Oka? Enggak Ustaz kan? Enggak gitu. Nah, kan Asy'ariyah tidak mengisbat sayang, Allah murka, itu kan tidak diisbat, tidak diakui oleh akidah resmi Asy'ariyah gitu. Jadi boleh jadi ada amat tunas yang bilang saya itu ya Asy'ari gitu. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, ya. Tapi ternyata tadi kalimatnya gitu. Kalimat-kalimat seperti itu Allah sayang sama kita, hati-hati jangan sampai Allah marah dan murka kepadamu. Ah, sudah batal. Ini garis dan ketentuan dari Allah zat yang ada di atas sana, pakai nunjuk lagi. Asy'ari kan nggak boleh nunjuk. Tidak boleh isyarah untuk Allah.
Karena isyarah untuk Allah ke arah atas misalnya, itu berarti Allah itu jisim. Gitu. Itu tajsim. Begini itu bentuk kalau orangnya itu berakidah tajsim. Sehingga boleh jadi orang itu ngaku Asy'ari namun dia Sunni Salafi. Gitu. Demikian juga sebaliknya ada orang yang ngaku Sunni ternyata tidak Sunni. Gitu. Jadi pelabel dan klaim itu bukan faktor yang sangat-sangat krusial, itu bukan. Nah, ini dua hal untuk mendudukan kalimat ini ya. Dan supaya tidak kontras dengan misalnya ghuraba, hadis tentang ghuraba. Nah, kemudian kita lihat karena kita sedang bahas tentang masalah tiga usul, bahwa syiar dan slogan sekte-sekte ini adalah meninggalkan tiga usul, Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, kemudian ini satu hal yang sangat-sangat penting. Dan untuk menyadari bahwasanya label ahlu sunnah itu luas. Ahlu sunnah itu bukan sempit, sempit banget. Kemudian ada yang pegang stempel, kemudian ada yang bisa dengan mudah menentukan ini ahlu sunnah, ini bukan, ini sudah batal kesunahannya. Tidak. Kalau orang yang demikian, ya itu tidak paham manhaj ahlu sunnah. Kalau meskipun dia banyak ngajar katanya materi manhaj. Tapi itu ternyata ya cuma kalimat-kalimat manis dan indah yang tidak diaplikasikan. Famangkola kata Ibnu Taimiyah tentang definisi sunni. Siapa yang berkata yaitu di bab akidah. Yang dia jadi pegangan adalah tiga hal. Alkitab, sunnah, ijma, karena min ahli sunnah wal jamaah. Maka dia adalah bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Itu. Maka kalau satu hal itu bukanlah ruang ijma, ya di sana dia tidak bisa jadi pembeda sunni dan bukan. Apalagi jika tidak ada ijma di situ babnya bab fikih, bab kunut subuh, bab talafut niat, bab isbal, yang itu satu hal-hal yang bukan ruang ijma. Itu. Nah, lanjut Pak Arifin. Jadi Ustaz, astagfirullahaladzim. Oh, atau ini ada catatan kaki tiga ya. Eh, baca catatan kakinya saja. Iya, catatan kaki tiga coba. Kullu man waqafat alaihi mimman Waqaftu, kullu man waqaftu. kullu man na'am Ustaz. Kullu man waqaftu alaihi mimman sanafa fi hadzal babi innama ya'tamidu ala kalami Syekhul Islami hadza fa subhanallah fa subhana man rafa'a Ta'nahu. sya'nahu hatta minal mukhalifina lahu. Nah, kullu man waqaftu ala, waqafa ala itu mengetahui. Waqaf, waqafa ala itu artinya alima. Waqaftu ala artinya alimtu. Semua orang yang aku ketahui, mimman sonnafa fi hadzal bab, yang menulis buku dalam masalah ini, inama ya'tamidu hanyalah berpedoman, berpatokan dengan perkataan Syekhul Islam ini. Dan ini meskipun orang tersebut tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Maka beliau komentari, Maha suci man, zat, yaitu Allah, rafa'a sya'nahu, yang meninggikan kedudukan Ibnu Taimiyah.
Sya'an di sini maknanya qadr atau martabah. Hatta minal mukhalifina lahu. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah itu agung dan mulia meskipun dalam pandangan orang-orang yang menyelisihi Ibnu Taimiyah. Nah, di sini kita jumpai penggunaan tasbih subhan untuk kagum, untuk hal-hal yang bagus. Sehingga tidak benar pemisahan. Subhanallah itu untuk hal-hal yang jelek, Masya Allah itu untuk hal-hal yang bagus. Itu tidak benar. Subhanallah itu bisa untuk hal-hal yang jelek. Demikian juga untuk hal-hal yang bagus. Subhanallah untuk hal-hal yang bagus, contohnya ini. Kalau contoh dalil, ayat tentang misalnya ayat tentang Isra. Gimana bunyinya Saat Nur Arifin? Yang awal itu Ustaz ya. Iya, surat Al-Isra di awal. Subhanalladzi asra bi abdihi. Lanjut. Tidak hafal Ustaz. Lailan minal tidak hafal Ustaz. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Ini kan konteksnya positif. Kagum. Tapi pakai subhana. Subhanallah. Itu. Kemudian kalau Allah bicara tentang syirik, seringkali ditutup dengan Subhan. subhana. Subhanallah amma yushrikun. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari label-label kesyirikan yang mereka berikan. Dari syirik yang mereka lakukan. Nah, itu untuk hal yang negatif. Sehingga pembedaan antara subhanallah dan masya Allah itu satu hal yang tidak berdasar. Dan kembali ke atas Mas Hija. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah taala dari kanamin saja. Wa amma. Oh amin. Wa amma ta'yinu hadhihi al-firaqi faqad sannafa an-nasu fihim musannafatin wa dhakaruhum fi kutubil maqalati lakinnal jazma bi anna hadhihi al-firqata al-mawsufata hiya ihdath sintaini was-sab'ina la budda lahu min dalilin fa inna allaha harrama al-qawla bila ilmin umuman wa harram umuman bila ilmin umuman wa harrama al-qawla alayhi bila ilmin khususan wa qala ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hasbuk. Nah, itu berkenaan dengan 72 golongan. Nah, siapa saja 72 golongan itu? Ini kan tidak Nabi sebutkan di hadis Iftiraqul Ummah. Maka kata Ibnu Taimiyah, adapun penentuan sekte-sekte ini 72 itu apa aja? Maka manusia, yaitu maksudnya ulama, telah menulis fihim tentang siapa saja 72 musannafatin beberapa buku, sejumlah buku. Wadakarum dan mereka menyebutkan mereka, yaitu penentuan 72 itu siapa saja? Oh, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, gini sampai 72. Itu disebutkan oleh sejumlah ulama di kutubil maqalat, di buku-buku maqalat. Ini apa terjemahnya maqalat berarti? Terjemahnya apa Mas Hija? Akidah. Oh, tidak.
Ya, yang lebih pas apa Pak Arifin? Tadi saya mau jawab akidah, Ustaz. Apa Ustaz Nurul Arifin? Akidah Apa yang Mas menyimpang, Ridho? Ustaz. Hah, gimana apa? Ustaz Nurul Arifin? Akidah-akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang. Hmm. Ya, buku-buku yang membahas atau dalam genre kajian tentang aliran-aliran sesat. Kemarin kan sudah kita bahas kan, makolat itu maknanya makolatul firaq, akidah-akidah yang menyimpang. Dan itu adalah satu jenis genre dalam buku akidah. Akan tapi penegasan, ini berarti beliau nggak sepakat. Akan tapi penegasan bahasanya sekte A, anahadil firqata, sekte A, al-mausufata yang diberi yang ber al-mausufah yang diberi sifat demikian-demikian itu adalah bagian dari 72 salah satu dari 72 aliran sesat. Itu labudda lahum min dalilin harus berdalil. Kalau dari para kalimat-kalimat ini bisa kita simpulkan berarti tentang penentuan 72 itu sektenya apa aja dan apakah boleh secara tegas menentukan 72 ini adalah ini. Itu ada dua pendapat ulama berarti kan. Ada ulama yang membenarkan hal itu, bahkan melakukannya, bahkan menegaskan 72 itu isinya ini. Kemudian pendapat yang kedua kita baca di sini adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak setuju. Maka ingat, dari membaca ini kita tidak meletakkannya sebagai benar dan salah secara mutlak. Tapi kita dudukkan ada dua pendapat. Ada pendapat berarti Anas yang beliau sebut Anas atau beliau sebut dengan penulis Kutubil Maqalat. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat Ibnu Taimiyah itu pendapat yang kedua. Setelah itu mau condong pendapat Ibnu Taimiyah ya tidak apa-apa gitu. Tapi ini jangan didudukan dengan benar dan salah gitu. Sehingga seakan-akan pendapat ulama-ulama yang non Ibnu Taimiyah itu kemudian rendah. Tapi cara membacanya oh, ini berarti ini ada informasi, ada dua pendapat dalam masalah ini. Habis itu condong sama pendapat Ibnu Taimiyah, maaf muskilah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah nggak sepakat, kenapa? Karena atau ya beliau menilai penentuan apa saja yang masuk 72 itu istihadi. Karena tidak mansus dari Nabi. Paling banter yang mansus dari Nabi itu cuma dua. Yang pertama Khawarij, hadisnya banyak. Kemudian Qadariyah. Qadariyah kan ada hadisnya. Tapi hadisnya nanti diperselisihkan ulama. Ada yang menilai hadisnya dhaif, ada yang menilai hadisnya hasan kayak Al-Albani. Kalau Al-Albani menilai hadis tentang Nabi itu sudah mengkabarkan akan kemunculan Qadariyah, orang-orang yang ingkar takdir, itu hadisnya derajatnya hasan. Kalau Ibnul Qayyim dan yang lainnya menilai semua hadis tentang Qadariyah itu dhaif. Berarti ya selain Khawarij sama Qadariyah itu tidak ada nasnya. Kalau tidak ada nasnya berarti ijtihadi. Sehingga kalau ijtihadi ya tidak bisa ini dengan mudah itu tidak bisa. Beliau katakan ya harus ada dalilnya. Kalau mau memastikan dan menegaskan ini termasuk 72 aliran sesat. Dan di antara alasan yang menunjukkan kalau
Ya, di antara pertimbangan yang lain untuk menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, sekte itu kan berkembang, muncul sekte-sekte baru gitu. Nanti kalau sudah dibakukan 72 itu ini A B C 1 2 3 sampai 72. Setelah itu muncul aliran sesat yang modelnya baru. Nanti orang berarti nggak percaya sama hadisnya. Oh, Nabi sudah ini 70 Nabi tidak benar itu gitu kan. Kan 72 kan isinya ini. Lah ini ada yang baru ini. Misalnya kalau ala Indonesia, gimana Gavatar? Wah, ya. Gimana LDII misalnya? Kan sudah habis, sudah diborong sama dibahas oleh para ulama dulu. Nah, ini muncul baru ala Made in Indonesia misalnya. Gitu. Atau misalnya apa yang di Sulawesi itu yang lebarannya atau puasanya masih lebih dulu banyak itu. Apa namanya alirannya? Apa nama alirannya? Itu Bukan kemarin. Naksabandi. Hah? Bukan Naksabandi. Apa? Bukan Naksabandiyah itu, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Yang apa itu namanya mesti 2 hari atau 3 hari sebelum gitu. Nanti cepat sekali pokoknya. Itu kalau yang pengen cepet-cepet itu mau cepat lebaran itu opsinya itu kalau di Indonesia gitu kan. Jamaah Aulia Zat. Hah? Yang Jamaah Aulia ya misalnya. ya. Loh ini gimana ini di 72 gitu misalnya. Nah, itu diantara pertimbangan untuk menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu jangan memastikan dengan tegas 72 itu apa aja, siapa aja. Biarkan mengambang. Nanti intinya itu tidak di angka, dan angka itu isinya apa saja, namun intinya di parameter, pakai mi'yar. 72 itu parameternya begini gitu. Yang tadi sudah kita bahas. Yang kemarin sudah kita bahas. Menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah. Atau usulul ammah ahli sunnah gitu. Itu saja pakai mi'yar, pakai parameter. Bukan pakai angka dan penegasan nomor 1 2 3 itu isinya apa aja. Nah, pertimbangan yang lain dari Ibnu Taimiyah karena Allah mengharamkan berbicara dan komentar tanpa ilmu, tanpa data secara umum. Ini prinsip penting agama kita. Dilarang bicara tanpa ilmu. Ilmu ini, ilmu ini jangan dibatasi dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Ilmu di sini itu nanti ya, makna yang diinginkan adalah data, fakta, sehingga orang tidak boleh komentar tentang orang ini, orang itu, gitu. Orang tidak boleh komentar urusan rumah tangga orang lain, misalnya. Padahal dia tidak punya data. Cuma katanya-katanya di medsos, misalnya. Tidak benar itu. Itu tidak mengamalkan keharaman al-qaul bila ilmin umuman. Orang itu begini, orang itu begitu, padahal tidak punya data. Cuma sangkaan-sangkaan gitu. Atau orang bicara tanpa data, tanpa ilmu tentang kesehatan. Oh, nanti tentang manfaat makanan atau ini dan itu gitu. Ya, gimana Pak Arifin? Oh, izin siap-siap. Oh, mau pamit Pamit. ya. Nggih, nggih, nggih. Monggo. Duluan, Assalamualaikum. Ustaz. Nah, fi amanillahi. Kemudian dan mengharamkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu secara khusus, secara spesifik. Dalil bicara larangan keharaman berbicara tentang Allah tanpa ilmu ada di sini Al-A'raf 33. Kul katakanlah innama hanyalah haram rabbiyal fawahisha.
Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batana, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Wal ithma, dan dosa, wal barya biril haq, dan zalim tanpa legalitas untuk membenarkannya. Pertanyaannya, apakah ada kezaliman yang legal? Ajib ya jamaah. Apakah ada kezaliman yang legal? Ajib ya jamaah. Tidak ada, Ustaz. Ya, tidak ada. Sehingga birair hakin ini apa namanya? Kemarin sudah pernah kita bahas. Apa namanya Mas Ridho? Yang makna itu Zat, legal itu Zat. Bukan masalah apa? Keterangan tambahan tapi tidak punya mafhum mukhalafah itu. Keterangan penjelas tapi tidak punya mafhum mukhalafah. Artinya apa? Sebutannya apa? Duh, lupa Zat. Ya. Apa Ustaz Nur Arifin? Nggak sih, Ustaz. Belum tahu. Apa Pak Oka? Sudah dimurojaah belum? Lagi cari catatannya, Ustaz. Oh, apa Tidak masih ada chat? di chat, Ustaz. Hah? Ada di chat tadi. Di chat. Siapa yang chat? Ya. Ya, sifatun kasyifah. Namanya sifatun kasyifah. Itu keterangan penjelas tapi tidak punya mafhum mukhalafah. Wa antu syiku billahi malam yunazil bi sultana, dan kalian menyekutukan Allah. Ini sama ini. Dengan ma sesuatu, yaitu makhluk. Lam yunazil bihi sultana, yang Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk itu adalah sekutu bagi Allah. Nah, ini sama. Malam yunazil bihi sultana ini sama. Apa tadi namanya Mas Hijah? Apa, Ustaz? Ini tadi yang baru saja kita baca biroil hakim. Oh, Ini sifatun temannya. kasyifah. Nah, ini namanya sifatun kasyifah. Biroil hak sama ini lam yunazil bi sultana itu sifatun kasyifah. Karena tidak ada makhluk yang berdalil dari Allah. Ada dalil wahyu yang mengatakan makhluk ini sekutunya Allah. Nah, lantas ini. Nah, ini yang jadi mahalus syahid. Apa itu definisi mahalus syahid? Mahalus syahid itu atau asyahid itu apa Ustaz Nur Arifin? Garis bawah, Ustaz. Hah? Apa? Inti pembahasan atau garis bawah? Iya, mahalus syahid itu potongan ayat atau hadis yang jadi yang jadi apa? Yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Namanya sebutannya di bahasa parlamen namanya mahalus syahid. Saya sudah kirim itu di chat itu. Potongan ayat atau hadis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kita sedang bahas apa ini? Haji Ibu ya jamaah. Al-qaul bi ghairi ilm. Ya, al-qaul 'alallahi. Ini kita sedang bahas ini. Nah, ini yang sedang kita bahas. Apakah Al-A'raf ayat 33 dari awal sampai akhir ini semuanya berkaitan dengan ini? Harumal qaula alaihi bila ilmin khususan. Ajib ya jemaah. Tidak Ustaz. Hah? Tidak Ustaz. Tidak, kan tidak semuanya berkaitan dengan hal ini.
Yang berkaitan dengan hal ini yang mana? Ajib ya jamaah. Taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Antakulu. Wa antakula 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga wa antakula 'alallahi ma la ta'lamun ini namanya apa tadi? Mahalus syahid. Mahal syahid. Mahalus syahid. Halus syahid. Jadi itu penting ya. Kalau baca baca kitab kemudian penulisnya itu menyampaikan satu hal, setelah itu membawakan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu pembaca antum itu harus ada di pikiran pertanyaan, mahalus syahidnya yang mana? Kita sedang ngomongin apa ini? Itu kan berarti faham apa yang dibaca. Kita itu sedang membicarakan apa? Ini kan berarti faham. Kalau kemudian jika faham kita itu sedang membicarakan apa, penulis sedang membicarakan apa ini? Kemudian setelah itu dia membawakan ayat Al-Quran. Ayatnya panjang. Atau hadis Nabi, hadisnya panjang. Maka harus dipikirkan mahalus syahidnya yang mana. Kalau tahu mahalus syahidnya itu yang mana, berarti ya kata orang Jogja itu dong. Nah, faham yang dibaca gitu. Tapi kalau membaca kitab, kemudian ini penulisnya ngomongkan satu hal, setelah itu membawakan ayat, setelah itu ditanya, Mas, mahalus syahidnya yang mana, Mas? Mana ya? Itu artinya dia bisa membaca, namun dia tidak paham. Apakah semua orang yang membaca itu paham? Ajib ya jamaah. Tidak, Ustaz. Tidak semua orang yang membaca itu paham apa yang dibaca. Nah, indikator paham apa yang dibaca itu ini. Salah satunya. Jika ada orang lain yang ngetes, kamu baca apa? Ini. Bapak, dari halaman mana sampai halaman mana? Ini. Ditanyakan. Ini tadi kan penulis bahas masalah ini ya, kemudian bawakan ayat ini ya. Mahalus syahidnya mana? Kalau nggak bisa nunjuk, berarti nggak paham. Bisa baca namun tidak paham. Kalau bisa nunjuk, berarti paham. Gitu. Kalau kita sedang kelas qiraatul kutub, qiraatul kutubnya ya kalau cuma sekedar bisa baca, ya itu ya memang kelas qiraatul kutub gitu. Tapi kalau sudah bisa ditanyain mahalus syahidnya mana, itu udah agak naik kelas itu. Bukan hanya bisa baca, tapi kata bahasa orang Jogja, dong apa yang dibaca. Apa, Ustaz? Ya, Berarti tadi mahalus syahid ini apa tadi definisinya, Ustaz? tadi. Diulangi Pak Oka. Pak Oka, halo. Mahalus syahid tadi definisinya apa dari saya tadi? Itu Ustaz, topik yang sedang dibicarakan Ustaz. Apa? Gimana? Diulangi? Topik yang menjadi fokus bahasan atau yang dibicarakan Ustaz. Kok topik ya? Kurang pas Pak Oka. Ustaz Nur Arifin, coba diulangi tadi. Potongan ayat yang dijadikan topik pembahasan. Yang dijadikan Potongan ayat pembahasan. atau masih pakai atau? Karena nggak hanya ayat. Hadis, Atau Ustaz. Atau potongan hadis. ayat atau hadis yang apa? Ustaz Nur Arifin? Yang dijadikan pembahasan. Yang berkaitan, yang Kaitan. nyambung, berkaitan dengan apa yang jadi topik pembahasan. Nah, contoh yang lain ini belajar praktek mahalus syahid. Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan yang enak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu sesungguhnya dia setan itu adalah lakum aduwwum mubin, musuh nyata bagi kalian manusia.
Inama ya'murukum, setan hanya memerintahkan dan mengajak kalian. Pertama, bisu'i untuk berbuat jelek, wal fahsya'i dan berbuat yang keji yaitu dosa besar. Ketiga, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mahal syahidnya mana Mas Ija? Belum paham Ustaz. Mahal syahidnya mana Pak Oka? Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ustaz. Nah, ayat berapa? Oh, Itu kan 2 ayat. Oh, ayat 169. Ayat 169. Awal apa akhir ayat? Akhir saat Nah, ini namanya ini mahalus syahid. Ini mahalus syahid. Mahalus syahid dari pembahasan kita. Kita itu lagi membahas ini, lagi mau mendalili ini. Ini lagi mau mendalili ini dibawakan Al-A'raf 33, dibawakan Al-Baqarah 168, 169 gitu. Mahalus syahidnya bukan ayat 168, nggak ada di situ mahalus syahid untuk objek pembahasan kita. Ya, dan di 169 juga bukan yang depan gitu. Ini namanya amrukum bisu'i wal fahsya, itu nggak ada hubungannya sama ini. Yang ada hubungannya, yang nyambung, itu namanya mahulus syahid. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ustaz Afan Ustaz, berarti kalau ini ayat yang sebelumnya tidak ada terkait pembahasan yang kita bahas itu berarti ada faedahnya apa Ustaz gitu Ustaz? Sehingga dituliskan juga Ustaz. Ya kalau itu hafalan, sebabnya karena beliau istihdor, ingat-ingat ayat apa yang nyambung, kemudian ingatnya dari 168. Gitu. Dari 168. Misalnya, Allah menegaskan bahwasanya Ramadan itu hari-hari yang sedikit. Apa ya mulainya? Tapi ini ngomong berdasarkan ilmu. Allah sudah tegaskan. Ramadan itu hari-hari sedikit. Maka jangan malas, jangan loyo. Cuma sedikit loh Bapak dan Ibu sekalian gitu. Tapi ya kan udah istihdor. Ingat-ingat apa ya ayatnya ya gitu. Nah, ingatnya langsung aja dibahas dari awal ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman syahida minkum syahra falyasum gitu. Ya, mahalus syahidnya yang mana tadi? Dari kultum saya tadi. ayyam ma'dudat. Nah, ayyaman ma'dudat. Kenapa saya ngutip dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu? Kenapa kira-kira? Ya supaya eh apa namanya audiensnya juga paham Ustaz di surat mana gitu Ustaz mungkin ya. Ya, karena ingatannya saya itu nggak ketika itu misalnya nggak langsung ingat ayam memakdudat, nggak langsung connect ayam memakdudat. Tapi kalau membahas dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nanti akan ketemu gitu mahalus syahidnya. Itu kalau pakai hafalan. Nah, tapi kalau orang itu nulis kan bisa lebih dipikir. Itu nanti bisa langsung ngambil langsung mahalus syahid. Tapi kalau orang tuh hafalan, kadang untuk mengonekkan ke mahalus syahid itu nggak bisa langsung connect gitu. Gitu. Misalnya ada kultum, hijrah itu tergantung niatnya. Kalau niatnya cari dunia ya nanti paling-paling yang didapat hanya dunia. Sebagaimana dalam hadis, lantas hadisnya dikutip utuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Karena hijratu lidunya yusibaha awi imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dari kultum saya tadi yang makhluk syahidnya mana? Mana Mas Hijah? Ya, yang akhir Zat, yang fahijratuhu ala ma hajara ilaih. Nah, paling banter makhluk syahidnya itu famakana hijratu lidunya Eh, yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu makhluk syahidnya. Ngapain saya kutip dari Innamal a'malu binniyat? kadang nggak ingat Zat kalau tiba-tiba langsung bagian akhir gitu. Iya betul sekali Ahsan. Kadang nggak ingat karena istidor pakai hafalan. Ini bagian akhirnya yang mana ya gitu. Eh, yang jadi makhluk syahid kan bagian akhir kalimatnya yang apa ya gitu. Tapi kalau dimulai dari awal hadis jadi ingat. Nanti ketemu makhluk syahid. Dikutiplah dari awal. Tapi kalau nulis artikel kan bisa kan udah pakai mikir. Bisa ngambil langsung makhluk syahid. Gitu Pak Oka. Jadi sebab pokoknya kalau terutama kalau dalam konteks hafalan itu karena masalah problem ingatan. Ingatannya tidak bisa langsung ini wa antakulu walallahi ma la ta'lam. Atau ini problem yang lain ya supaya tidak rancu antara Al-Arab 33 sama Al-Baqarah. Ini sama persis ini wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Gitu. Meskipun ya kalau problemnya problem kerancuan kan bisa dari sini ya supaya ini menegaskan kutipan ayat yang beda gitu. Nah, tapi boleh jadi mentemnya nggak langsung connect itu ke sini. Nah, maka supaya connect ingatannya ngambilnya dari sini. Itu. Nah, kalau ini gampang ini. Qala ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, ini cuma yang jadi problem ini mahalus syahid untuk yang mana ini? Yang umum Zat, bila Yang mana? ilmin umuman. Yang mana? Yang mana? Kalau Yang kutipkan. fa innallaha harramal qawla bila ilmin umuman. Nah, ahsan tuh. Nah, kalau ini karena ini kan sudah langsung mahalus syahid. Tapi di sini problemnya kalau kita paham apa yang kita baca, pertanyaannya adalah ini mahalus syahid untuk yang mana? Nah, gitu. Kalau dong paham, maka nanti akan nyambung. Ini mahalus syahid untuk ini. Haramal qaula bila ilmin umumah. Al-Isra 36 itu bukan mahalus syahid untuk ini. Bukan. Karena itu kan spesifik ya. Alaihi, alallahi. Kalau ini kan nggak spesifik. Ini kan umum. Sehingga Al-Isra 36 itu mahalus syahid untuk ini. Gitu. Gimana? Sudah jelas tentang mahalus syahid? Berarti hanya terbatas untuk Quran dan hadis saja Zat. Potong Quran hadis saja. Enggak juga. Enggak Kalau juga. kan Misalnya semacam syair. Ada mahalus syahid untuk syair. Jadi misalnya kalau di teks Arab ya, ngomongin apa terus ngutip syair. Syairnya 2 bait. Mana mahalus syahid dari syair yang dikutip? Itu kan di syair yang dikutip tuh ini 2 bait, ini yang nyambung dengan tema pembicaraan yang mana? Nah, itu juga perlu ditentukan. Nah, kalau kita misalnya kultum ceramah atau nulis tentang satu hal, kemudian menghadirkan perkataan ulama atau perkataan ulama salaf, perkataannya panjang yang dikutip, itu sama.
mahalus syahidnya yang mana? Ini mahalus syahidnya yang mana dari ini perkataan yang panjang ini tadi misalnya. Gitu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, potongan ayat atau hadis itu ya umumnya gitu. Tapi kalau mau lebih lengkap, ya tidak hanya potongan ayat dan hadis, namun juga potongan syair. Bagian mana yang nyambung dengan pembahasan. Kemudian potongan kaul salaf. Itu mana yang nyambung dengan pembahasan. Boleh jadi nyambung semua. Misalnya ada materi kultum atau ceramah, ya ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang masuk ke dalam hati. Ilmu yang tidak bermanfaat itu yang cuma hanya pintar jadi pintar bahan untuk ngomong, debat, dalil gitu. Kemudian ngutip perkataan Al Hasan Al Basri, al ilmu ilmani, fal ilmun fil qalbi. Pada kahwa ilmun nafi dan seterusnya sampai akhir. Ini mahalus syahidnya semuanya. Semuanya itu mahalus syahid. Karena memang meskipun panjang, lah, memang topik yang dibicarakan itu. Jadi mahalus syahidnya semuanya. Jadi kadang tidak tidak mesti kutipan, potongan kutipan tidak mesti. Kadang ternyata kutipan panjang seluruhnya itu mahalus syahid dari apa yang sedang dibicarakan. Itu tentang mahalus syahid. Ya, sudah di 638. Silakan jika ada pertanyaan. Izin tanya, Ustaz. Iya, Tapi di luar pembahasan nggak apa-apa, Ustaz? iya, enggak apa-apa coba. Ustaz, kemarin tadi malam baca ini, Ustaz, hadis yang apa? Nabi di 10 malam terakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, atau kebalik ya, Ustaz. Iya. Terkait syadda mi'zarahu itu, Ustaz, kemarin kan syadda itu fi'il lazim, Ustaz, ya. Yashuddu ba'duha ba'dun itu ba'dunnya bukan jadi maf'ul bih tapi ada huruf jar yang dibuang, Ustaz. Hmm. Kalau yang syadda mi'zarahu itu belum sempat ngecek, Ustaz. I'rabnya jadi apa, Ustaz? Maf'ul bih juga. Ya kalau itu karena syadda di situ mengikat ya. Jadinya Oh. maknanya secara makna mutaati di situ. Hmm. Tapi kalau ya syuddu ba'dum ba'dah itu di situ artinya itu ya syuddu di situ artinya kuat. Hmm. Ya syuddu ba'duhum bi ba'din. Sebagiannya kuat dengan sebagian yang lain gitu. Hmm. Gitu. Kalau dari sisi makna itu berbeda itu maknanya. Hmm. Mungkin gitu. Di kata syadda itu bisa punya makna lazim, punya makna mutaati. Adi. Kalau dia maknanya mengikat, ya syuddul habla, ya sudah dia itu maf'ul bihi, bukan Oke. mansub karena hadful khafid gitu. Gitu. Tapi ya bisa dicek coba di sarah-sarah ya syuddu mi'zarahu gitu. Tuh ada penjelasan aspek bahasa tidak. Yang jelas itu ada di Riyadhus Shalihin. Kalau mau aspek bahasa, i'rab, hadis Riyadhus Shalihin, pakainya sarah apa? Sudah. Hmm? Ini penting ya pengetahuan kayak gini. Di Pengetahuan seperti ini penting. Sarah Riyadhus Shalihin itu banyak. Kalau mau yang corak begini, ngambil ini. Kalau mau corak begini, ngambil itu. Meskipun kita belum baca. Tapi kita tahu kemana harus cari.
mana harus cari gitu. Itu sudah satu level dalam ilmu gitu. Hmm. Kemarin kan saya cerita beda S1, S2, S3 kalau di studi ilmu agama. Itu kan standar S2 itu tahu referensi. Nah, tahu referensi itu bukan hanya Sarah Riyadhus Shalihin itu apa saja. Namun kalau mau sarah yang seperti ini saya baca yang mana? Nah, kalau ri- mau ini hadisnya ada di Riyadhus Shalihin. Saya pengen ngecek sarahnya gimana, namun sudut pandang kebahasaan, i'rab. Nah, itu referensinya adalah Dalilul Falihin. Anturuk Riyadhus Shalihin. Sarah pertama Riyadhus Shalihin karya Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Itu beliau nyarah Riyadhus Shalihin dalam dominasi aspek kebahasaan. Meskipun ya kadang ada fawaid-fawaid penjelasan makna gitu, tapi yang dominan itu aspek bahasa. Gitu. Ada yang lain satu lagi kalau ada. Jazakallahu khairan. Ustaz, boleh Baik. nanya ini Ustaz, kasus Ustaz. Kasus apa? Oh, Ini Ustaz, misalnya kita beli kendaraan Ustaz, cuman dari pemilik sebelumnya itu didaftarkan sudah asuransi kendaraan tersebut Ustaz. Dan ya, berarti kan kalau kita beli asuransinya itu masih aktif Ustaz. ya, Nah itu selaku pemilik baru kita boleh menggunakan itu enggak Ustaz? boleh aja, boleh. Berarti Kalau kita asuransinya dianggap nggak syar'i, kan penggunaan sebatas yang total yang pernah disetorkan. Gitu. hmm, Sama sama pemilik lama itu setornya berapa ke pihak asuransi? Oh ya, saya setor cuma sekali, namun 1 juta misalnya. Ya, boleh saja itu dipakai senilai 1 juta. Kalau ternyata 1,5 juta ya nanti 500-nya karena dianggap nggak halal, ya 500-nya nanti disalurkan ke yang lain. Tetap itu dipakai, nanti habis 1,5 juta, namun orang yang menikmatinya punya kewajiban nyingkirkan 500 disalurkan ke masoleh al-ammah, fasilitas umum. Gitu. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ya, demikian ngaji kita kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jadinya Ustaz Yunus kenapa itu nggak bisa masuk Pak Arifin? Pak Ustaz Nur Arifin? Nggak Kurang tahu Ustaz. nggak ngabari ya? Kemarin nggak jawab lagi. Iya. Nanti biar dihubungi Masoka nanti. Ketua kelas sudah sibuk itu Pak, banyak yang diurus. Sampai lupa ngurus dirinya sendiri itu. Sibuk murojaah Ustaz beliau. Iya, itu kan ngurus dirinya sendiri itu contohnya murojaah Pak Oka gitu. Ya Ustaz, banyak yang diurus. Ya, ayo subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.